A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggal Astasia dari kelas X1B dengan NIM 24040010038 dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya menjelaskan mengenai akuntansi pada perusahaan dagang. Transaksi Toko Mekarjaya selama bulan Mei 2006. Jadi pada tanggal 1 membeli barang dagang dari perusahaan Indah seharga 16 juta secara tunai. Dalam pembelian tersebut perusahaan membayar biaya angkut sebesar 8 juta. Jadi transaksinya itu persediaan barang dagangnya itu 16.800.000 termasuk biaya angkut. Kasnya dikredit karena ketika kas berkurang itu dikredit sebesar 16.800.000, 800-nya itu sudah termasuk biaya angkut. Pada tanggal 3 membeli perlengkapan kantor seharga 250 secara tunai. Jadi perlengkapan kantornya itu bertambah jadi di debit sebesar 250 dan kasnya berkurang di kredit 250. Pada tanggal 5 menjual barang dagang kepada PT Makmur seharga 8 juta secara tunai. Pada saat penjualan tersebut perusahaan membayar biaya angkut atau pengiriman sebesar 200. Jadi pada tanggal 5 kasnya bertambah karena menjual barang dagang seharga 8 juta secara tunai. Jadi kas bertambah itu di debit, terus penjualannya itu bertambah juga di kredit. Jadi penjualannya itu bertambah di kredit terus membayar biaya angkut pengiriman. Jadi beban angkut penjualan itu biaya yang harus dikeluarkan sebesar 200. Terus kas juga berkurang karena dipakai untuk membayar biaya angkut penjualan tersebut. Jadi kasnya itu di kredit. Terus yang tanggal 8 membeli barang dagang dan perusahaan madu dengan harga 8 juta, termin 3/10 N/30. Membeli barang dagang dari perusahaan, jadi persediaan barang dagangnya itu 8 juta karena membeli barang dagang tadi, tetapi di transaksinya itu memakai termin, jadi secara bersyarat atau kredit jadi utangnya itu 8 juta. Pada tanggal 10 menjual barang dagang kepada Nona Ningsi seharga 3.500.000 termin 2/10 N/30. Jadi menjual barang dagang itu kan termasuk kredit, tapi menjual terus itu termasuk piutang pada penjualan. Jadi piutang itu sebesar 3.500.000 dan penjualannya juga itu sebesar 3.500.000. Penjualannya itu bertambah jadi di kredit. Pada tanggal 12 Mei menerima pembelian barang yang dijual secara tunai ke PT Makmur seharga 1 juta. Jadi menerima pengembalian barang itu termasuk retur penjualan. Retur penjualan itu sebesar 1 juta pada kas sebesar 1 juta. Kas itu ketika berkurang di kredit akibat retur penjualan tadi. Pada tanggal 15 Mei membeli barang dagang dari toko Bintang seharga 1.500.000 dengan termin 2/10 N/30. Jadi membeli barang itu persediaan barang dagang sebesar 1.500.000 dengan termin itu maksudnya kredit jadi utang 1.500.000. Jadi transaksinya itu persediaan barang dagang utang sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 16 membeli peralatan kantor secara tunai seharga 3 juta. Jadi peralatan kantor bertambah itu di debit dan kas berkurang akibat membeli peralatan itu di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei membeli barang dagang secara kredit seharga 7 juta dari toko Kasih. Jadi persediaan barang dagang pada utang karena secara kredit jadi utang sebesar 7 juta. Selanjutnya tanggal 20 mengembalikan sebagian barang
barang dagang seharga 500.000 yang dibeli dari perusahaan madu karena barang tersebut rusak. Barang itu rusak itu termasuk utang pada persediaan barang dengan sebesar 500.000 karena barang tersebut rusak. Pada tanggal 25 Mei membayar utang kepada perusahaan yang timbul dari transaksi tanggal 8 Mei. Membayar utang itu utangnya berkurang jadi 7.500.000 dari transaksi 8 Mei jadi 8 Mei tadi itu utangnya 8 juta tetapi dibayar pada tanggal 20 sebesar 500.000. Jadi 8 juta dikurang 500.000 itu sebesar 7.500.000. Kasnya itu berkurang jadi dikredit. Selanjutnya pada tanggal 28 menerima kas dari Nona Ningsi atas penjualan yang dilakukan perusahaan pada tanggal 10 Mei. Menerima cash itu berarti cashnya bertambah jadi di debit sebesar 3.500.000. Kenapa? 3.500.000 dari transaksi pada tanggal 10 sebesar 3.500.000 terus piutangnya itu berkurang makanya dikredit. Selanjutnya pada tanggal 30 mencatat biaya gaji bulan Mei sebesar 1.500.000 yang akan dibayar oleh perusahaan pada tanggal 1 Juni 2006. Jadi akunnya itu beban gaji sebesar 1.500.000 pada utang gaji sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 30 kedua membayar rekening air, listrik, dan telepon untuk bulan Mei 2006 sebesar 500.000. Jadi transaksinya itu beban listrik, air, dan telepon sebesar 500.000 karena bertambah beban listrik, air, dan telepon pada kas. Mengapa? Kasnya dikredit karena habis mengeluarkan uang dari pembelian dari membayar rekening air, listrik, dan telepon. Terus pada tanggal 31 menerima kas atas pendapatan bunga sebesar 250. Menerima kas itu artinya di debit, kasnya masuk pada pendapatan bunga sebesar 250.